Shalom teman-teman, gimana kabarnya kalian pada hari ini? Kita balik lagi ke online teman-teman karena melihat kondisi di Jakarta COVID makin naik. Jadi kita ibadah di rumah dulu ya, di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami ingin mulai ibadah kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Amin. Oke, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bahwa Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Say, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Bapa, bahwa kami ada sebagai kami ada Tuhan Yesus di tempat kami Tuhan. You are forever in my life. You sing me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And now look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness
to me, and I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap kami Bapa. Engkau pakai setiap kami Tuhan Yesus untuk menjadi benih-benih firman-Mu Tuhan Yesus. Tanamkan hati yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pada setiap kami Bapa. Engkau yang berbicara Tuhan Yesus di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, shalom semuanya teman-teman semua, anak-anak Teens Raja Wali, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa kan, meskipun kita belum bisa ketemu langsung onsite, but it's okay, karena kita tetap bisa ikut ibadah online dan gak akan menghambat atau mengurangi kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin? Amin. Oke teman-teman, izinin gue hari ini membawakan sharingnya temanya sama yang udah kita bahas selama 1 bulan ini. Apa itu? LGLP. Singkatan dari Love God, Love People. Oke teman-teman, sebelum gue masuk ke dalam tema ini, izinin gue kasih satu statement yang akan mencangkup dari semua sharing hari ini, yaitu adalah gini. Kasih tidak bisa dimanipulasi, tapi kasih hanya bisa dialiri. Itu statement, ingat ya, ayo kita ulangin sekali lagi. Kasih tidak bisa dimanipulasi, tapi kasih hanya bisa dialiri. Ingat terus itu statement. Karena selama sharing ini statement itu akan balik ke sana lagi. Oke? Nah, oke teman-teman, kita sekarang bahas nih yang tentang LGLP. Izinin gue bertanya ke kalian semua, boleh dijawab di rumah masing-masing. Kira-kira bukti kalau kita sayang sama Tuhan itu sebenarnya apa sih? Bukti nyata yang terlihat ya. Kalau mungkin ada yang bilang, iya bukti gue sayang sama Tuhan, gue berdoa kok. Setiap malam, setiap pagi gue berdoa sama Tuhan. Oke, itu bukti yang menarik, tapi nggak semua orang bisa ngelihat. Benar? Atau mungkin ada yang bilang, iya kok bukti gue sayang sama Tuhan, gue tidak melakukan dosa. Gue tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Oke, tapi mungkin itu cuman kita yang tahu. Benar? Nah, sekarang yang mau gue highlight dari pertanyaan itu adalah begini. Bukti apa sih yang bisa jadi acuan bahwa kita benar-benar sayang sama Tuhan? Nah, itu jawabannya ada di tema kita pada bulan ini, yaitu adalah Love God, Love People. Jadi gini teman-teman, bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita, keluarga kita, itu sebenarnya secara nggak langsung menjadi sebuah cerminan bagaimana kita sebenarnya sesayang apa sama Tuhan. Gitu. Izinin gue kasih salah satu contohnya. Bukti kita sayang sama Tuhan, kita peduli sama Tuhan adalah gini, terpancar dari gimana kita bersosialisasi. Contoh, sering gak sih kalau kita punya teman ya, misalnya lagi di sekolah nih, zaman dulu sekolah belum online, lagi lari-lari, tiba-tiba teman kita ada yang jatuh dan bukannya kita bantuin, malah kita ketawain. Ayo, siapa jujur yang seperti itu? Jujur, gue pun seperti itu pada zamannya. Bukannya malah bantuin, malah ketawain dulu. Ketawanya jelek banget ya. Pokoknya kayak gitulah. Malah kita ketawain, ya terus kita katakan, nah rasain lu jatuh ya kan, sakit kan, luka gitu. Bukannya malah kita bantuin. Itu contoh simpelnya. Nah, terus apa sih teman-teman yang mau kita bahas lagi? Itu begini teman-teman. Ketika kita tahu nih kalau seandainya cara kita memperlakukan Tuhan itu terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan sesama, tentunya gak mungkin kan ketika teman lagi kesusahan, contohnya kita lagi jatuh, kita malah ketawain. Harusnya kita malah membantu. Oke, paham ya yang mau kita bahas hari ini itu. Terus teman-teman, kalau kalian ingat, bagi kalian yang udah ikutin ibadah online Teens ini dari kemarin-kemarin, gue juga sempat ngejelasin di salah satu video di mana hukum kekristenan itu bicara hukum vertikal dan hukum horizontal. Hukum vertikal dari manusia ke Tuhan dan hukum horizontalnya itu ya kita ke sesama manusia. Jadi hukum kekristenan itu enggak sekedar bicara tentang bagaimana hubungan kita sama Tuhan, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi dan bagaimana kita berada di sosial kita, lingkungan kita. Nah, itu mengacu juga kepada tema kita pada hari ini, yaitu Love God, Love People. Ketika kita yakin kita sayang sama Tuhan, itu sebenarnya secara nggak langsung terlihat tau dari responnya, gimana kita memperlakukan sesama kita. Nah, oke, baru kita masuk ke topiknya. Oke, topik yang mau gue bahas pada hari ini adalah simple. Gue akan membagikan 2 poin, dimana mungkin udah sempat mungkin dibahas di minggu-minggu sebelumnya, tapi mau kita remind lagi supaya kita lebih klik dan kita bisa sadar. Nah teman-teman,
Balik lagi ya ke statement yang paling pertama gue kasih tahu ya. Itu adalah kasih tidak bisa dimanipulasi, tapi kasih hanya bisa dialiri. Kalau kita ngomongin kasih, itu pasti akan mengacu sebenarnya bukan kepada kata sifat atau kata kerja, melainkan kepada pribadi. Kasih yang gue maksud di sini adalah Tuhan. Yuk kita mau buka dulu di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Oke, gue bacain ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke teman-teman, kan tadi gue udah bilang akan ada 2 poin yang dibahas. Poin pertama itu begini teman-teman, make sure, pastiin kasih yang gue omongin dan kalian omongin ini sama. Kasih yang gue maksud di sini adalah Tuhan, sebuah pribadi. Jangan pernah mengalirkan atau kasih atau memberikan kasih yang tipu-tipu. Kasih yang tipu-tipu itu kayak gimana? Kasih yang memaksakan diri sendiri. Kasih yang menggunakan kekuatan kita sendiri karena nggak akan berguna. Dan yang ada malah akan terlihat baik. Gitu teman-teman. Jadi belajarlah, pastiin bahwa kasih yang kita alirin adalah kasih yang benar. Itu adalah kasih dari Tuhan. Nah, gimana? Gue mau kasih satu pertimbangan gini. Di poin pertama ini, gue kasih contoh. Misalnya, yang dulu sering ngerayain ulang tahunnya dengan kerjain temennya ada, kayak lempar kue atau lempar telur, ada ya. Nah, gue mau cerita teman-teman. Zaman gue SMP atau SMA, gue ini pernah di-surprisein sama teman-teman gue. Di-surprisein ini kalau zaman dulu lumayan brutal ya. Maksudnya sampai gue diikat di tiang, terus dilemparin telur. Nah, dilemparin telur, tepung gitu-gitu. Nah, ada satu titik di mana teman gue bawa air di dalam di dalam ember, terus mau disiram ke gue. Tapi di situ itu tuh udah jadi sebuah tanya sama gue. Kalau seandainya gue dikasih kesempatan ngomong, gue mau nanya gini, itu air yang disiram air apa gitu loh. Kalau misalnya air pam, air yang kita biasa pakai untuk mandi, oke gitu. Cuman kalau misalnya air comberan, ada yang mau? Kayaknya nggak ada ya. Dan ternyata yang disiram ke gue adalah air comberan. Luar biasa, rasanya mantap. Gitu. Balik lagi ke konteks kita ini. Gue mau tanya sama kalian. Kalian mau gak sih disiram sama yang kalian sendiri gak tahu itu isinya apa? Misalnya ada teman kalian main-main air nih, kita main-main selang ya kan. Tapi kita gak tahu itu air apa, ada yang mau? Gue yakin semua jawab gak mau. Seenggak-enggaknya ya pastiin lah itu airnya air pam gitu, bukan air comberan. Ya kan, gak ada kan yang mau ngerasain air comberan. Gue udah pernah ngerasain kayak mantap gitu. Oke, balik lagi ke poin pertama. Pastiin kita mengalirkan kasih yang benar. Pastiin yang kita alirin bukannya kasih dari air comberan. Pastiin kasih yang kita alirin emang itu dari Tuhan. Dan pastiin juga kita tahu, kita kenal sama Tuhan. Karena gak mungkin kita bisa mengalirkan sesuatu yang kita sendiri gak tahu isinya apa. Yang ada malah merugikan orang. Yang ada malah kayak kita kasih air comberan ke sesama gitu. Kan gak ada yang mau, yang ada malah sekeliling kita, teman-teman kita, gak mau mainannya siram air comberan, malas, ya kan? Gak ada yang mau kan? Gitu. Jadi pastiin bahwa kita kenal sama Tuhan dan kita mengalirkan kasihnya juga dengan benar. Itu yang poin pertama, dan gue mau bacain satu ayat di poin pertama ini, ada di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Gue bacain ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini memperkuat dasar dari yang dari tadi kita bahas, yaitu adalah jangan sampai yang kita alirin itu bukan kasihnya Tuhan. Dan jangan sampai yang kita alirin itu sebenarnya adalah ego kita sendiri.
Faktanya apa teman-teman, di zaman sekarang banyak kan orang yang berusaha biar diakui baik, jadi dia berusaha seakan-akan mengasihi sesamanya, gimmick, biar orang lihat, wah ini orang sih baik, padahal sebenarnya dia sedang mencari pengakuan, dia sedang pengen diakui bahwa dia orang baik. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Belajarlah mengasihi dengan baik dan alirilah kasih Tuhan kepada sesama kita. Ini dari poin satu ini dan dari statement tadi mengarahkan kita ke poin kedua, yaitu gini teman-teman, dialirkan ke sesama. Kita udah tahu, kita udah kenal sama sumbernya, kita udah tahu sama Tuhannya, waktunya kita gak boleh menampung kasih itu sendiri, tapi kita harus ngalirin nih, kasih ke sesama, kita bagiin ke sesama. Tapi ada terms and condition, ada caranya. Gak bisa semena-mena, aduh Tuhan, gue udah dekat sama Tuhan, gue udah berdoa setiap hari, gue udah tahu tentang firman Tuhan, nah oke, waktunya kita mengasihi sesama. Dengan cara apa? Dengan cara pede banget, gue udah kenal sama Tuhan, gue mau mengasihi lu. Gue langsung seenak jidat belajar gimana ya, kayak seenak jidat nih kasih, lu butuh apa? Nih gue kasih, nih gue kasih. Enggak ya teman-teman, enggak kayak gitu. Ada caranya. Gimana caranya? Yuk kita balik lagi ke Matius 22 ayat yang ke 37 sampai 39. Kita mau highlight di ayat yang ke 39. Gue bacain ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, kalau lucunya dari ayat dari satu perikop yang udah kita bahas ya, dari 37 sampai 39, ada kata-kata seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang sama dengan itu. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu beriringan juga untuk kita mengasihi sesama. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini syaratnya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya gimana kok? Jadi gini, berusaha mengasihi, tapi tetap kita pemeran utamanya. Itu salah teman-teman. Ketika kita belajar untuk kita mengalirkan kasih kita ke sesama, pemeran utamanya itu bukan kita. Pemeran utamanya adalah siapa yang mau kita kasihi, siapa yang mau kita alirin. Jadi maksudnya gimana gini, jangan suka menggunakan sudut pandang kita, sudut pandang aku, ketika aku berusaha mengasihi kamu. Mungkin contohnya lebih sederhana gimana Kak? Contohnya, gua nih suka martabak. Terus gua lagi ngeliat nih temen gua kelaparan. Karena gua suka martabak dan temen gua lagi kelaparan, yaudah gua beliin aja martabak buat dia. Padahal sebenarnya yang dia butuh adalah nasi. Jangan kayak gitu teman-teman. Belajarlah melihat dari sudut pandang dia. Contoh tadi, dia lagi kelaparan. Yang dia butuh nasi, bukan martabak ya. Yaudah gua beliin nasi. Nah, seringkali yang terjadi di kehidupan sekarang adalah anak-anak muda berusaha mengasihi tapi yang tetap jadi pemeran utamanya dirinya sendiri. Itu salah. Dan yang ada malah bukannya orang tersebut merasakan kasih, bukannya merasa dikasihi, tapi malah kayak, apaan sih lu, teman gua gak sih, kayak lu gak kenal gua gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi di poin yang kedua. Kita harus mengalirkan kasih ke sesama kita. Dan ini ada ayatnya teman-teman. Itu ada di Yohanes 15 ayat 12. Kakak bacain. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Justru karena kita sadar bahwa kita sudah dikasihi Tuhan, waktunya kita belajar beriringan untuk kita mengasihi sesama. Oke? Waktunya kita belajar saling mengasihi. Dan kalau ngomongin kata saling bukan berarti satu doang, bener gak? Pasti ada feedback. Jadi belajarlah mengasihi orang, dan yang pada akhirnya orang tersebut akan belajar juga mengasihi. Karena gini loh, ketika kita ya bisa mengalirkan benar-benar kasih dari Yesus, kita bisa benar-benar bukan gimmick-gimmick, bukan atas keinginan kita, tapi karena Yesus kita mengasihi orang tersebut bisa ngerasainnya kok. Dan pada akhirnya dia pun juga pasti akan belajar untuk mengasihi.
Jadi ada kata saling gitu. Dan ada satu yang kakak highlight untuk jadi sebuah pertanyaan dari topik hari ini tuh begini teman-teman. Kak, kalau seandainya kita mengasihi ke sesama, terus kita mengalirkan kasih Yesus dan lain-lain, pada akhirnya siapa sih yang diuntungkan? Kakak mau tanya kalian, siapa sih yang bakal diuntungin ketika kita belajar mengasihi? Apakah kita, apakah Tuhan, atau apakah kamu orang yang dikasihi gitu? Kan ada 3 pihak ya, ada aku, kamu, sama Tuhan. Siapa teman-teman menurut teman-teman yang bakal diuntungkan? Ya, kakak kasih waktu 1, 2, 3. Ya, jawabannya apa? Jawabannya gini teman-teman. Izinin kakak kasih sebuah perumpamaan. Ini ya. Oke. Apa yang kalian lihat? Hitam, putih, abu-abu. Ya, untuk dalam jangka waktu bentar mungkin ngeliatnya kayak estetik, bener gak? Wah, kayaknya menarik gitu. Hitam, putih, abu-abu, estetik lah, ala-ala Instagramable gitu lah. Tapi lama-kelamaan bosen kan? Oke, balik lagi. Nah, teman-teman, apa sih maksud dari yang kakak lakuin tadi? Itu gini teman-teman, bukankah lebih baik memiliki banyak warna daripada hanya monoton? Bukankah lebih baik kita punya banyak warna akhirnya bisa bersatu dan saling menghasilkan warna-warna yang indah gitu? Nah, apa sih hubungan sama pertanyaan yang tadi kakak tanyain? Gini teman-teman, siapa sih yang diuntungkan dalam konsep mengasihi ini? Sebenarnya pada akhirnya kita semua diuntungkan. Aku, kita yang mengasihi, belajar untuk mengalirkan kasih Yesus, dan pada akhirnya kita punya banyak teman, kita punya hubungan yang baik dengan lingkungan kita punya hubungan yang baik dan keluarga kita. Bukankah itu baik? Dan yang kedua, kamu atau orang yang dikasihi, bukankah pada akhirnya juga akan belajar mengasihi kamu, mengasihi orang yang mengasihi, dan belajar juga menyalurkan kasih Yesus? Diuntungkan kan? Diuntungkan. Dan pada akhirnya Tuhan pun juga dimuliakan. Menguntungkan kan untuk tiga-tiganya? Nah, jadi apa sih yang mau gue sampaikan pada hari ini? Jadi gini teman-teman, pada akhirnya ketika kita sayang sama Tuhan dan itu terbukti dari kita menyalurkan kasih Tuhan ke sesama kita, semua orang pun akan saling mengasihi pada akhirnya. Dan bukankah itu indah ketika kita bisa saling mengasihi di komunitas kita, di keluarga kita, di pertemanan kita? Bukankah akan ada banyak warna yang pada akhirnya bersatu dan akan jadi indah? Dan pada akhirnya kalian akan sadar bahwa, oh, hidup ini worth it ya, berharga ya, enak ya. Nah, itu teman-teman yang pada akhirnya akan terjadi. So, itu sharing dari gue berharap supaya di minggu terakhir di bulan Juni ini kita bisa belajar untuk sama-sama kita mengasihi ke sesama kita. Dan ingat untuk tetap menjaga diri, tetap stay safe, stay healthy semuanya. God bless you. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sharing kita dan ibadah kita hari ini, yuk kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kalau kami sudah bisa membahas Tuhan sedikit Tuhan tentang isi hatimu Tuhan, dan biarlah Tuhan apa Tuhan yang sudah kami bahas itu akan kami pelajari dan akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami akan melakukannya Tuhan. Kami ingin Tuhan membuktikan, kami ingin mengalirkan kasih-Mu kepada sesama kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap nama-Mu saja yang dipermuliakan dan nama-Mu yang terutama. Sebentar hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, biarlah Tuhan segala sesuatunya Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Dalam kondisi seperti ini pun kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami dan melindungi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.